User Easy, kembali lagi bersama kami di Easy Accounting Tutorial. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai transaksi di bidang manufaktur catnya atau pabrikasi cat. Oke, jadi sebelumnya user jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video tutorial dari kami yang sebelumnya agar dapat membantu user semua dalam menggunakan software Easy Accounting System. Oke, nah di sini saya sudah mempunyai contoh untuk perusahaan manufaktur cat ya. Di sini saya sudah mempunyai contoh beberapa master item persediaannya. Ya, jadi ada bahan baku, ada barang jadinya gitu ya. Lalu juga saya sudah membuat bill of materialnya atau formula produknya. Nah, jadi di manufacturing itu ada namanya formula produk atau bill of material. Jadi ini adalah standarisasi untuk produksinya. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh bill of materialnya. Untuk menjadi cat ini adalah item bahan baku yang dibutuhkan gitu ya. Jadi saya sudah setting ini. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke faktur pembelian. Jadi saya langsung bypass saja ya, tanpa harus melalui transaksi lengkapnya. Mungkin user sudah tahu ya cara pemakaian modul-modul yang lengkapnya itu. Oke, kita langsung saja pilih nama vendornya. Saya di sini sudah buat namanya PT ABC. Nah, lalu kita masukkan nomor fakturnya di sini. Ya, nomor invoice yang kita terima dari si vendor. Lalu kita cari item apa saja yang kita beli gitu ya. Saya contoh beli binder. Ini misalnya 1000 kilo gitu ya, dengan harga per kilonya contohnya 20.000. Oke, selain binder ini ada pigment ya. Pigment misalnya saya beli 500 saja contoh ya, 500 kilo. Nah, ini pigment ini harga per kilonya misalnya 100.000 per kilonya. Selain pigment, oke ya. Nah, ini adalah bahan-bahan bakunya ya. Ini saya langsung saja masuk ke modul faktur pembelian. Kalau sudah, kita langsung cetak. Ini otomatis akan menjadi form faktur pembeliannya ya. Dari form ini user masih bisa dimodif lagi gitu ya, atau di customize itu untuk template-nya. Tutup, kita simpan. Nah, ketika kita sudah input di faktur, otomatis di persediaannya sudah masuk ya, atau sudah bertambah. Kita bisa cek di barang. Nah, di sini itemnya sudah masuk semua ya. Binder ada 1000 kilo, terus ada thinner juga gitu ya. Ini item-item yang tadi kita proses beli. Nah, selain persediaan juga sudah masuk. Di buku hutang juga sudah ada saldonya ya, berarti kita sudah punya hutang ke si vendor tersebut. Kita bisa cek di pemasok. Nah, di sini atas nama PT ABC ini adalah total hutang kita ke si pemasok tersebut gitu ya. Nanti kalau sudah temponya pembayaran, nah itu akan masuk ke remainder di sini gitu ya, hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, selanjutnya saya langsung saja masuk ke proses pembayaran atau pelunasannya gitu ya. Kita masuk ke modul pembayaran pembelian. Nah, dari sini kita tarik dari nama vendornya PT ABC. Nah, kalau sudah, otomatis akan muncul hutang kita ke vendor tersebut ya. Ini adalah total hutang kita. Kita langsung saja centang di kolom bayar. Ini otomatis akan muncul jumlah yang dibayarkan. Misalkan user bayarnya nggak langsung full, parsial misalnya, tinggal diketik saja di kolom jumlah pembayaran. Nanti otomatis akan menampilkan sisanya dari hutang tersebut gitu ya. Oke, saya langsung saja saya anggap bayar full. Kita cetak, ini otomatis menjadi bukti pembayaran pembelian atau pelunasannya gitu ya. Kita tutup. Nah, di sini juga sudah terbentuk jurnal ya. Di faktur juga sudah terbentuk jurnal ya. Oke, kalau sudah kita simpan dan keluar. Oke, itu tadi kurang lebih mengenai proses pembelian secara simpelnya ya. Langsung masuk ke faktur. Oke, selanjutnya setelah kita beli bahan baku kan
kita manufacturing, jadi kita ada proses produksi dulu gitu ya. Produksi bisa berdasarkan SO, berdasarkan pesanan, atau repeat terus gitu produksinya. Nah, kali ini saya akan contohnya sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan SO ya. Jadi nanti dari modul manufaktur ini kita bisa tarik, kita akan produksi sesuai dengan SO gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke proses pesanan penjualan atau SO, sales order ya. Nah, dari sini kita pilih dulu nama customernya. Nah, di sini saya sudah buat namanya PT BCD ya. Di sini otomatis akan muncul nomor SO-nya ya. Misalnya ini saya rubah aja. Nah, kalau misal listener dapat nomor PO dari si customer, ini juga bisa dimasukkan nomor PO-nya. Ya, misalnya ini nomor PO si customer. Nah, ini nomor SO dari kita gitu ya. Kalau sudah, kita pilih apa yang dipesan oleh si customer ya. Misalnya si customer itu pesan cat yang 5 kilo misalnya, belinya misalnya 20. Di sini saya sudah set misalnya harganya 120.000 gitu ya. Nah, kalau sudah kita cetak, ini otomatis menjadi form SO-nya atau pesanan penjualannya. Itu tadi ada notif karena memang stoknya masih kosong, belum ada karena kita belum produksi ya. Kita simpan. Nah, setelah tadi kita sudah input di pesanan penjualan, kita langsung saja masuk ke perintah kerja atau SPK-nya ya. Kita langsung saja masuk ke perintah kerja. Nah, dari sini kita bisa pilih nama penanggung jawab produksinya siapa gitu ya. Nah, kalau misal kita produksi tanpa ada pesanan, kita bisa langsung klik di sini, otomatis akan muncul bill of material yang sudah kita setting di awal gitu ya. Nah, karena kita prosesnya berdasarkan pesanan, jadi kita langsung saja klik di tombol pesanan yang ada di bawah ini ya. Kita pilih. Nah, di sini otomatis akan muncul nomor SO-nya yang tadi sudah kita proses ya di tanggal sekian. Kalau sudah, kita simpan. Nah, otomatis di sini akan muncul sesuai dengan item yang di input di SO tadi, dan kuantitinya akan menyesuaikan. Tadi kan saya input 20 piece ya dengan biaya sekian. Nah, di bawah ini adalah bahan baku yang dibutuhkan. Ini otomatis akan muncul sesuai dengan standar formula tadi ya. Ini ada item-itemnya, item bahan bakunya. Nah, kalau sudah, kita bisa diisi deskripsinya ya. Atau misal ada item lain, misalnya mau produksi item yang lain, user bisa digeser aja ke bawah, lalu cari kita akan produksi apa lagi. Itu di satu SPK misalnya untuk memproduksi 2 item barang gitu ya. Oke, kita contoh satu aja. Kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ini otomatis akan menjadi form perintah kerja atau SPK-nya gitu ya. Nah, tertutup. Nah, oh ya, sebelumnya jadi contoh kali ini saya akan buat chat dengan warna yang beda-beda ya, tapi kita fungsikan nanti sebagai serial number ya. Oke, kita lanjut dulu, kita simpan dan keluar. Nah, setelah tadi kita sudah input di SPK atau perintah kerja, selanjutnya adalah proses pengeluaran bahan baku ya. Kita pilih pengeluaran bahan baku, kita pilih nomor WO-nya. Kalau sudah, kita ambil bahan bakunya. Ini kalau misal mau centang manual, kita bisa centang satu persatu. Tapi kalau misal mau langsung saja klik di pilih semua. Oke, kalau sudah dipilih, oke. Nah, di sini otomatis akan muncul item-item bahan baku yang akan dikeluarkan gitu ya. Jadi misalkan ada produksi tambahan bahan baku yang di luar dari standar misalnya, user bisa tambahkan lagi bahan bakunya, tinggal cari nama bahan bakunya. Ini tidak merubah formula produknya gitu ya. Oke, kita langsung saja cetak. Ini otomatis menjadi form pengeluaran bahan baku. Oh ya, di sini juga user bisa pilih
lokasi gudangnya. Jadi item barang ini dikeluarkan dari gudang mana gitu ya. Kita simpan. Nah, setelah tadi kita sudah proses pengeluaran bahan baku, proses selanjutnya kan diproduksi ya oleh bagian produksi. Setelah selesai produksi, baru kita input lagi di hasil produksi. Nah, kita pilih nomor WO nya, kita langsung get product ya. Nah, di sini kan otomatis sudah menjadi cat ukuran 5 kilo misalnya. Nah, ternyata kan yang tadi saya sampaikan, cat ini saya ada 4 macam warna gitu kan. Nah, contoh saya di sini adalah saya sebagai cat saja, tapi belum detail warnanya. Nah, untuk pemisah warna nanti saya fungsikan di serial number gitu ya. Jadi ini ada menjadi 20 piece. Nah, lalu kita mainkan di sininya. Kita pilih serial numbernya. Berarti kan ini serial number yang masuk ya. Kayak misalnya warna putih, kodenya WHT misalnya. Nah, karena tadi kan 20 saya bagi menjadi 4, berarti masing-masing warna itu 5 ya. Ini misalnya masuk 5, kita tambahkan. Lalu kita masukkan misalnya warna merah. Kita juga masuk 5 gitu ya. Selain itu misalnya kuning. Kita tambahkan. Nah, di sini otomatis sudah muncul ya 20 kuantitas batch sudah terpilih. Kalau sudah, kita simpan ya. Nah, selanjutnya baru kita cetak. Ini otomatis akan menjadi form hasil produksinya. Jadi cat 5 kilo ini sudah ada stok 20 piece dengan ada 4 warna tadi ya, masing-masing 5. Nah, kita tutup, lalu kita simpan dan keluar. Oke, kita bisa lihat dulu di persediaan cat tadi, otomatis sudah bertambah ya. Cat yang 5 kilo ini sudah menjadi 20 piece. Nah, dan masing-masing item bahan bakunya sudah berkurang ya, karena kita tadi sudah dikeluarkan untuk produksi gitu ya. Nah, untuk ngecek serial number tadi gitu ya, kita bisa masuk ke menu laporan. Di sini ada laporan barang. Kita bisa geser ke bawah. Di sini ada namanya nomor seri produksi tersedia. Nah, jadi ini adalah batch number yang tersedia di stok gitu ya. Oke. Nah, ini tadi warna red ya. Itu ada stok 5, putih 5, biru 5, sama yang kuning 5 ya. Nah, kalau misal mau modif reportnya juga user masih bisa klik di tombol modifikasi ini ya. Nanti di sini user bisa pilih apa saja yang mau ditampilkan di laporan misalnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, ini cat yang 5 kilo dengan nomor seri sekian, otomatis stoknya muncul. Nah, setelah kita sudah produksi, nah selanjutnya setelah tadi kita input di SO, kita lanjut ke proses pengiriman barang ya. Kita berarti akan proses untuk cetak DO-nya gitu ya. Kita pilih dulu tadi nama customer-nya PT BCD. Nah, otomatis akan ada notif ya, narik dari SO yang tadi kita proses gitu ya. Kita pilih nomor SO-nya. Oke. Nah, di sini otomatis akan muncul item sesuai dengan item pesanan tadi atau item SO ya. Kuantitinya pun sama. Nah, dari sini user tinggal pilih, misal tadi dikeluarkannya dari BD gudang gitu ya, bisa dipilih di kolom gudangnya. Lalu kita keluarkan nomor serinya ya. Kita cari. Nah, karena tadi pesanan 20 berarti kita pilih semua gitu ya. 20 masing-masing 5. Oke. Nah, kita simpan. Nah, selanjutnya kita cetak. Ini otomatis akan menjadi form pengiriman barang atau DO-nya gitu ya. Kita tutup, lalu kita simpan. Nah, setelah tadi kita sudah proses kirim barang, otomatis stok sudah berkurang gitu ya. Kita perbarui di sini stoknya. Jadi di sini stok cat sudah menjadi 0 lagi karena sudah kita kirim barang tersebut.
Misal user mau lihat historinya juga bisa ya, bisa klik kanan riwayat persediaan. Dari sini nanti ketahuan detail masuknya dari mana, keluarnya kemana gitu, nanti akan muncul detailnya. Nah, lanjut, ketika tadi kita sudah input di DO, proses selanjutnya adalah kita buat faktur, kita buat tagihan ke si customer gitu ya. Kita masuk ke proses faktur dari pengiriman barang. Kita tarik tadi namanya PT BCD. Nah, di sini otomatis akan muncul notif lagi ya. Notif dari DO yang sudah kita proses tadi. Kita pilih. Nah, di sini otomatis akan muncul item cat ini kuantitinya 20 piece ya. Kalau sudah kita cetak, ini otomatis menjadi form faktur penjualannya ya. Nah, kita simpan. Nah, setelah tadi kita sudah input di faktur penjualan, otomatis sudah timbul namanya piutang ya. Jadi si customer tersebut sudah mempunyai piutang gitu ya. Oh ya, di sini juga tadi otomatis sistem sudah ngejurnal ya. Jadi ini contoh untuk jurnalnya seperti ini. Nah, kita simpan. Nah, kita bisa cek di buku piutang, di master data pelanggan ya. Ini tadi atas nama PT BCD, ini total piutangnya gitu ya. Nah, misal si customer tersebut melakukan pelunasan atau pembayaran, baru kita input di proses penerimaan penjualan ya. Kita tarik tadi nama customer PT BCD. Nah, kalau sudah, di sini otomatis akan muncul fakturnya ya. Kita bisa centang di kolom bayar. Di sini akan muncul jumlah yang dibayarkan pada kolom jumlah pembayarannya gitu ya. Misal parsial juga bisa langsung saja diketik berapa yang dibayarkan gitu ya. Otomatis nanti akan menampilkan selisihnya. Kalau sudah, kita langsung saja cetak. Ya, ini menjadi bukti penerimaan atau bukti pelunasan si customer gitu ya. Oke, kalau sudah juga kita bisa lihat jurnalnya. Oke, nah lalu kita simpan dan nah, setelah tadi kita sudah melakukan proses penjualan, kita bisa cek lagi. Kita bisa cek lagi di laporan serial number tadi ya. Di barang, di sini kita mau lihat serial number yang tersedia. Kita lihat dulu. Nah, di sini otomatis sudah nggak ada ya, karena memang stok yang item yang sudah ada serial numbernya itu sudah keluar tadi. Tapi kalau misal ada item yang lain, otomatis akan muncul di report ini gitu ya. Nah, itu tadi adalah contoh produksi sesuai dengan pesanan. Nah, kali ini saya akan mencontohkan produksi berdasarkan tanpa pesanan gitu ya. Kita langsung saja masuk ke modul manufaktur ya. Prosesnya sih kurang lebih sama seperti tadi. Bedanya kalau dari SO kita bisa pilih di tombol pesanan tadi gitu ya. Kita masuk saja ke perintah kerja. Nah, kali ini saya akan produksi untuk yang cat satunya lagi ya. Jadi kita nggak berdasarkan pesanan ya. Jadi misalkan saya mau buat yang ukuran 25 kilo itu dengan kuantiti misalnya saya produksi 10. Nah, di sini otomatis bahan baku akan mengalihkan seperti tadi ya, sama ya kurang lebihnya. Lalu kita masukkan deskripsi. Lalu kita cetak. Tutup, langsung kita simpan aja. Nah, selanjutnya kita proses pengeluaran bahan baku. Nah, kita pilih nomor WO-nya ya, yang belum diproses. Kalau sudah, kita ambil bahan baku, kita pilih semua. Oke ya, di sini otomatis kuantitinya akan sesuai dengan kuantiti standar. Sama seperti tadi, misal ada tambahan di luar dari standar, itu user bisa tambahkan lagi item bahan bakunya gitu ya. Oke, kalau sudah cetak, ini otomatis menjadi bukti pengeluaran bahan baku ya. Kita tutup, langsung saja simpan. Nah, selanjutnya adalah hasil produksi ya. Setelah kita tadi proses produksi, masuk ke hasil. Selanjutnya kita pilih nomor WO nya.
Kalau sudah, kita get product ya. Nah, di sini otomatis kita masukkan lagi kode SN-nya ya, atau pemisah perwarnanya tadi. Kalau cat 25 kilo ini ada 10 piece, itu misalnya ada 2 warna, masing-masing 5 gitu ya. Kita masukkan nomor serial numbernya, misalnya ini untuk yang serial number warna merahnya masuk 5. Terus misalnya warna hijau, saya pakai contoh GRN ya, misalnya masuknya 5 juga, kita tambah ya. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kalau sudah proses selesai, baru kita cetak. Ini untuk bukti hasil produksinya, formnya gitu ya. Kita langsung saja simpan. Otomatis di persediaan sudah bertambah ya stok item cat ini tadi. Jadi kalau tadi pertama kita proses melalui pesanan, jadi kita di SPK-nya itu bisa langsung tarik berdasarkan pesanan. Nah, kalau tadi contoh kedua itu cara kalau misal kita produksi tanpa pesanan atau tanpa order gitu ya. Jadi kita produksi rutin gitu misalnya. Itu kurang lebih caranya seperti itu. Kita langsung lihat lagi di laporan serial numbernya ya. Di sini ada yang sama tadi, nomor produksi tersedia. Di report ini masih ada banyak lagi ya. Jadi user bisa lihat mutasi keluar masuknya serial number, itu juga bisa muncul gitu ya. Nah, di sini stok yang tersedia ya. Ini ada 2 item dengan serial number berbeda, masing-masing mempunyai 5 piece gitu ya. Oke, kita mau lihat contoh untuk nomor seri yang masuk ya. Jadi tadi kan ada masuk hasil dari produksi ya sebelumnya ya. Kita bisa filter tanggalnya. Nah, untuk reportnya seperti ini. Tadi pertama kan saya produksi yang 20 piece ya. Ini ada 4 serial number atau 4 batch dengan masing-masing 5 piece. Dan yang produksi kedua ini ada 2 batch masing-masing 5 piece gitu ya. Bisa mau dimodifikasi, reportnya juga sama seperti ini ya. Tinggal dipilih apa saja yang mau dimasukkan gitu ya. Oke, selain report ini kan untuk yang masuk ya, lalu juga ada yang untuk keluarnya. Kita bisa filter tanggalnya. Nah, ini report yang batch number yang sudah keluar. Tadi kan kita hanya proses penjualan sesuai dengan pesanan tadi ya, cat yang 5 kilo ini. Ini ada masing-masing. Oke, saya mau lihat report lagi untuk historinya gitu ya. Nah, di sini ada report untuk history batch number ya. Seperti ini contoh reportnya. Jadi di sini ada tipe transaksinya, dari mana gitu ya, hasilnya, sumbernya. Terus ini nomor transaksinya. Terus di sini ada kuantitas masuk, kuantitas awalnya, lalu ada kuantitas keluarnya gitu ya. Nah, ini kurang lebih untuk report history serial numbernya. Oke. Nah, di isi accounting system sendiri masih banyak sekali untuk contoh report-report yang lainnya. Ada dari laporan keuangan, laporan penjualan, pembelian gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja. Semoga video ini dapat membantu user semua dalam menggunakan software isi accounting system. Jangan lupa nantikan video-video tutorial dari kami selanjutnya, dan terima kasih.